Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mulai hari ini kawan sampai tanggal 1 Mei mendatang kita akan mengawal turnamen yang ada di Jakarta yang digelar oleh PB Percasi bersama Pertamina atau Bank Mandiri, yaitu Pertamina Indonesia CM 2024. Turnamen ini adalah turnamen internasional kawan yang diikuti oleh pemain-pemain Indonesia dan beberapa pemain-pemain negara tetangga kawan. Dan ada dua kelas CM, kelas IM. Nah, turnamen ini diupload di Lichess, nanti di deskripsi saya sertakan linknya kawan, ataupun juga chess resultnya nanti saya sertakan juga di deskripsi kalau kalian ingin otak-atik game para pemain ini di Lichess. Tapi kalau kalian menggunakan Android kawan, saya rasa tidak bisa mengotak-atik permain di Lichess kecuali kalian pakai browser. Nanti bisa masuk saja ke lichess.org. Kalian nanti bisa otak-atik game-game para pemain yang berlaga di Pertamina Indonesia CM. Dan turnamen ini turnamen internasional, tentu video rating akan diperhitungkan kawan. Dan bagi para pemain yang bermain bagus akan mendapatkan norma CM ataupun norma IM di turnamen ini. Nah, setiap kelasnya kawan, baik kelas CM ataupun kelas IM ini diisi masing-masing 12 pemain menggunakan sistem round robin kawan, artinya setengah kompetisi dan menggunakan kontrol waktu standar 90 menit atau klasikal kawan. Dan kemarin sore sudah dimulai babak pertama, hasil-hasilnya sebagai berikut kawan. Prias Moro Pekan Putih menang atas Grandmaster asal Filipina, Eugenio Torre. Tapi Aulia kalah kawan oleh International Master Liu Xiangzi. Joseph Tahir kalah oleh International Master Agibilek Urtsaik. Dan di sini terlihat Aditya Bagus Arfan menang atas International Master Setia Aziara Jogdi. Dan Tarigan Gilbert Elroy remis kawan melawan Grandmaster Dao Tin Hai. Sedangkan Megaranto kalah oleh Grandmaster asal Australia Temur Kuibukarov. Dan untuk kelas IM-nya kalian bisa otak-atik kawan di Lichess ataupun nanti saya sertakan chess resultnya. Tak perlu saya terlalu menyoroti untuk kelas IM ini kawan. Kita soroti saja kelas Grandmaster. Oke kawan, untuk game yang ingin saya otak-atik terlebih dahulu di pagi ini, saya ingin melihat permainannya Grandmaster Novendra Prias Moro menghadapi Grandmaster asal Filipina Eugene Torre kawan. Langsung kita ke papan analisisnya. Tentu beda papan analisis Lichess dengan chess.com. Kalau di Lichess tidak ada foto kawan di samping kiri papan ini, tapi tak ada masalah, kalian pasti sudah familiar dengan wajah Prias Moro. Pion E4 kawan, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan Prias Moro bermain dengan Ruy Lopez. Pion A6 Morphy Defense, gajah A4, kuda F6, rokade. Kemudian hitam memilih jalur permainan terbuka, kuda caplok pion E4. Tidak memilih jalur tertutup dengan gajah E7 atau pion B5. Permainan terbuka kita dapati di atas papan. Dan Novendra memilih jalur utama dengan pion D4 kawan. Pilihan kedua tidak banyak yang memainkan dengan benteng E1. Hanya sekitar 180-an game yang ada di chess.com database-nya kawan. Nah, benteng E1 ini hanya dimainkan oleh Grandmaster 2600-an kawan. Ya, kuda ini lompat ke petak C5 kalau ada benteng E1. Novendra memilih jalur utamanya dengan pion D4. Pion B5. Selalu kawan, ide dalam permainan tertutup ataupun terbuka, pion B5 ini cukup efektif untuk mencegah pergerakan gajah yang ingin melakukan pertukaran. Dan tujuannya untuk mendapatkan pion pusat. Baik di awal-awal langkah tadi memang tujuan dari Ruy Lopez adalah untuk memperlemah pion pusat dengan gajah dikeluarkan ke petak B5. Nah, tentu juga ada opsi nanti gajah ke B7 kawan. Kita lihat saja. Gajah B3. Nah, pion D5 ternyata ada dua opsi nanti keluar ke diagonal-diagonal ini. Gajah terang perkuat posisi kudanya, melepaskan pion E-nya. Pion D pukul pion E5. Gajah E6 pertahankan posisi pion D5-nya. Masih cukup standar. Nah, ini keluar dari jalur utama Novendra kawan dengan langkah menteri ke E2. Nah, pilihan di era modern seperti ini melanjutkan permainan terbuka. Tentu ada kuda B ke D2. Tapi yang paling banyak dimainkan saat ini kawan dengan pion C3 terlebih dahulu. Nah, selepas itu gajah C5. Di sini baru kuda B ke D2. Biasanya hitam menolak pertukaran kuda, rokade amankan raja. Setelah gajah C2, nah di sini kuda dikorbankan ambil pion F2. Setelah ambil oleh benteng, hitam dorong pion F6, diterima oleh putih. Terlebih dahulu gajah meluncur ambil benteng skak, ambil balik oleh raja, baru menteri keluar ambil pion F6. Nah, kuda ke F1 langsung, raja mundur langsung untuk menghindari lajur F, merupakan dua opsi yang banyak dilanjutkan oleh putih.
Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, tapi Novrendra memilih menterinya keluar ke peta E2. Ya, segera mungkin benteng nanti keluar kawan ke lajur D mungkin untuk menekan kuda di sini juga nanti ke depan. Ada gajah J5. Di sini baru pengembangan kuda B ke D2, baru diterima hitam di sini kuda pukul kuda D2. Ambil balik oleh gajah. Kemudian rokade amankan raja. Novrendra melanjutkan dengan pion C3 kawan untuk perkuat ruang-ruang gelapnya ini. Dan juga berikan tempat bagi gajah kalau ingin reposisi. Karena melihat diagonal ini sudah sulit untuk bermain kawan, diblokade oleh gajah ataupun pion. Gajah G4 ataupun benteng E8. Tapi kalau menurut Stockfish 16 kawan yang kuat juga menteri naik ke peta D7. Tapi memilih dengan gajah G4. Gajah F4 untuk perkuat posisi pion karena posisi kuda kena pin kawan, tentu pion ini lemah, target bagi kuda hitam jadi diperkuat oleh Novrendra dengan gajah F4-nya. Kuda manuver ke E7, persiapan untuk bermain dengan pion C-nya kawan untuk mempersolid bangunan pion dan juga persiapan manuver-manuver mungkin nanti ke peta G6, ke peta F5, kemudian ada pion H3, pertukaran terjadi di langkah ke-14. Ada satu game yang memainkan gajah mundur ke H5 dan permainan berakhir miss. Tapi di sini kita dapati langsung pertukaran dan kita temui langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-14 hitam. Ambil balik oleh menteri kawan. Baru pion C6 sekarang. Gajah G5 pin kuda. Menteri menghindar. Naik ke peta D7. Koneksikan dua benteng. Dan mungkin untuk dukungan bagi kuda kawan. Langsung dihadang oleh gajah C2. Begitu juga di diagonal ini sulit untuk bermain, jadi dia reposisi untuk mendapatkan diagonal serang yang lebih kuat, lebih bagus. Mungkin nanti diikuti dengan langkah menteri ini bergerak ke peta H5 kawan. Kita lihat saja. Kuda langsung manuver ke peta G6 untuk blokade ancaman dari gajah ini. Kemudian diikuti dengan langkah benteng AE1. Karena juga posisi kuda tadi mengancam pion di sini kawan, backup dengan benteng. Yang kuat, menteri ini bergerak ke peta H5 kawan. Ini juga cukup bagus. Kalau pion diambil, tentu ancaman skakmat. Kalaupun di sini kalian bermain dengan benteng A ini dikeluarkan ke peta E8, bisa kalian keluarkan benteng F kawan. Ya, salah satu benteng, terutama benteng A ini mengisi lajur D nanti ke depan. Tapi kita lihat tadi, di sini Novrendra lebih memilih dengan benteng A-nya ke peta E1. Mungkin benteng F-nya digunakan untuk tetap bermain di lajur F, untuk perkuat peta F2-nya dari potensi gajah bersama menteri ini juga cukup merepotkan nanti kawan, karena potensi menteri dipersiapkan oleh Novrendra untuk meninggalkan peta F2 bergerak ke peta H5 nanti. Jadi dia memilih dengan benteng A yang mengisi lajur E. Kemudian ada benteng AE8. Menteri H5 kawan menyerahkan pion di sini, tetap kalau idenya diambil oleh kuda, ancaman skakmat, terbuka diagonal terang tentunya. Menteri bergeser ke C7, menyerang pion 3 kali, mungkin dengan benteng ambil pion. Tapi di sini hitam juga punya opsi yang lain kawan. Menurut Stockfish, pion D4 ini cukup bagus untuk segera dobrak atau buka permainan di lajur pusat. Idenya dorong terus kawan. Kalau diterima ambil balik oleh gajah, nah disinilah kawan yang bisa nanti jadi keuntungan hitam. Kalau ditolak kawan mungkin dengan pion B4, maka kalian dorong pion ini terlebih dahulu. Nah, putih akan menghindari ancaman, hitam juga akan menghindari ancaman. Tapi selepas menteri H5, hitam lebih memilih incar pion pusat putih di peta E5 ini. Gajah D2, mundur kawan, buka akses menteri, menjaga pion. Kemudian menteri bergerak ke A7 bersama gajah agar tidak bisa bermain dengan pion F-nya. Nah, tentu saja backup terlebih dahulu, raja bergeser, pion segera didorong maju. Di sini benteng diangkat naik ke peta E7, Novrendra geser raja langsung ke peta H1. Ada ide yang bagus untuk mencegah benteng hitam ini ditumpuk kawan dengan langkah gajah G5 terlebih dahulu. Ancam benteng, kalau benteng naik, dikejar lagi dengan gajah satunya, terpaksa mundur, baru raja kalian geser. Menurut Stockfish urut-urutannya seperti ini lebih kuat, tidak memberikan kesempatan benteng ini doubling di lajur E. Tapi geser raja, memberikan kesempatan benteng doubling kawan, benteng FE8. Dan inilah ide dari Novrendra, ingin bermain dengan pion F-nya kawan, tidak mengendurkan serangan nanti dengan dua pionnya. Kuda F8, langkah kesalahan pertama dari hitam kawan. Yang terkuat dengan pion F6, yang mungkin tidak disukai adalah pertukaran di peta G6. Nah, putih mendapatkan satu pion, ada benteng E6 di sini. Nah, menteri mundur,
Nah, menteri mungkin bergerak ke peta F7 atau pion A5. Jalur terkuat menurut engine. Tapi di sini tadi kita lihat hitam akan kehilangan satu pion. Tapi setelah pion F4 dimainkan oleh Novendra, hitam memilih kudanya mundur ke F8. Mungkin persiapan manuver atau pion G6 untuk mengusir menteri. Blokade diagonal ini kawan dengan pion G6. Gajah E1. Siap reposisi kawan. Nanti ke diagonal ini mungkin untuk serang benteng ataupun perkuat peta F2-nya. Untuk menantang pertukaran nanti ke depan kawan. Benteng angkat ke E6. Gajah H4 ternyata. Kemudian ada gajah E7 menantang pertukaran. Ditolak mundur ke G3, langkah bagus kawan, ada pion G6, mundur ke peta G4, dikejar lagi, mundur ke F3. Nah, di sini ada tantangan dengan pion F5. Dan diterima menggunakan end passen, ambil balik oleh gajah, dan tantangan pertukaran benteng dilanjutkan oleh Novendra. Ambil balik menggunakan benteng kawan, di sini ada gajah F2, ancam menteri. Menteri bergeser ke F7. Dan ada pion F5 dari Novendra. Menantang pertukaran agar posisi raja semakin terbuka dan diterima. Ambil balik oleh gajah ancam benteng. Benteng mundur ke E8. Diikuti gajah C5 kawan. Untuk ya mendapatkan kontrol di ruang gelap. Dan juga tujuannya awas. Ada ancaman X-ray terhadap gajah gelap di F6. Backup oleh raja G7. Bukan pilihan terkuat. Pilihan terkuat dengan langkah pion A5. Tapi dengan raja bergerak ke G7. Selanjutnya menteri G3 skak. Blokade dengan kuda. Di sini ada gajah mundur kawan untuk pressure gajah G6. Backup oleh benteng E6. Gajah D4 menantang pertukaran. Tentu kalau diterima pertukaran, ya menteri di belakang jatuh. Menteri bergeser terlebih dahulu. Nah, di sini korban kualitas Novendra. Langkah bagus kawan. Terpaksa ambil benteng. Dan benteng tetap dalam posisi terancam kawan. Kena pin. Tidak bisa bergerak. Kuda juga tidak bisa bergerak. Kena pin oleh menteri. Menteri G5. Dan Eugene Tore menyerah di langkah ke-39 ini. Apa masalahnya kawan? Ya masalahnya benteng bisa jatuh. Kuda bisa jatuh kawan. Anggap contoh, kalian backup kedua perwira ini dengan menteri ke peta F7 sekaligus. Maka berikutnya ya sikat kuda ini dengan gajah. Ambil oleh menteri kawan. Nah berikutnya ada benteng sikat oleh gajah kawan. Dan kalian tidak bisa ambil gajah ini karena posisi kena pin. Kalau kalian bergeser ke sini kawan, ya benteng maksud saya menteri pukul menteri. Ambil, putih masih punya satu perwira. Dengan variasi apapun kawan, dengan langkah tadi menteri naik ke peta G5 ini, kalian otak-atik seperti apapun, tetap putih akan tetap menang. Oleh karena itu, Grandmaster sudah paham di posisi ini, dia sudah kolaps, dia menyerah di langkah ke-39. Oke, itulah kawan permainan ciamik dari Novendra, dia build up permainan, langsung memanfaatkan keunggulan setelah lawannya tadi melakukan kesalahan yang tidak terlalu fatal. Sebetulnya kuda ke peta F8, tapi dengan positioning yang bagus Novendra mendapatkan keuntungan itu kawan. Walaupun tadi terlihat hitam sudah doubling bentengnya kawan di laju E, tapi Novendra mampu memecahnya dengan kekuatan sepasang gajah yang tersisa ini. Oke, semoga permainan dari Novendra tadi bisa menghibur kalian dan bisa memberikan bahan referensi dalam permainan terbuka di Ruy Lopez kawan. Dan kita tunggu saja hasil di game kedua yang akan berlangsung mulai jam 9 ini. Dan nanti sore juga akan berlangsung kawan. Jadi jadwalnya seperti ini kawan. Satu hari satu game, hari berikutnya 2 game. Selang-seling kawan. 1 game, 2 game, 1 game, 2 game sampai berakhir tanggal 1 Mei mendatang. Nanti sore saya akan coba lihat apakah game kedua ada yang bagus atau nanti kita akan lanjut permainan Megaranto yang kalah oleh Grandmaster Temur Kui Bukarov kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.